Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan ya ibadah kita. Setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan ta'lim. Kita ini mungkin Bapak Ibu udah tahu nama saya belum ya? Nama saya Jawahir ya. Jawahir pakai jim. Saya dulu pesantren Pak di Padang Panjang namanya. Pesantren di Tawalib namanya. Tawalib Padang Panjang. Ya. Kemudian tahun 94 melanjutkan pendidikan ke Mesir, ke Al-Azhar. Ya. Ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi saya ini Bapak Ibu istilahnya memang sudah amanah dari guru saya ya. Tamat dari Azhar disuruh berdakwah gitu. Itu pesannya kan. Karena kita kuliah sana kasih beasiswa, tidak ada bayar apa-apa gitu ya. Uang kuliah nggak ada, segala macam nggak ada, tempat tinggal dikasih, makan dikasih, jadi suruh pulang ke Indonesia harus berdakwah. Jadi ini gembira sekali dan bahagia sekali Bapak Ibu, saya bisa berdakwah di masjid kita ini. Ini yang pertama Pak ya, ini yang pertama kali saya berdakwah sih Pak ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang menjadi perintah dari Rasulullah itu balighu syahidu minkumul ghaib, yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Saya dulu hadir di Mesir belajar, Bapak Ibu nggak hadir kan? Nah, saya sampaikan sekarang, ya kan? Nanti Bapak Ibu nyampaikan lagi pada yang lain. Jadi kita ini ilmu kita bersanad ilmu kita Pak. Jadi ilmu kita tidak terputus sanadnya. Nah, sanad-sanadnya itu sampai nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nyambung, nah itulah pangkal-pangkalnya aliran sesat, itu pangkalnya. Pangkal aliran sesat itu apa? Karena ilmunya tidak sambung ke Nabi Muhammad, sanadnya nggak nyambung. Entah dari mana dapat ajarannya, itu diajarkan pada orang lain sehingga tidak bersambung, tidak bersanad ya. Nah, kita ingin yang bersanad ini. Karena Al-Azhar yang di Mesir itu adalah tamengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tamengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Didirikan 1000 umurnya Pak, ya, Azhar itu 1085 tahun yang lalu. Nah, ya, udah lama banget ya. 1085 tahun yang lalu. Sekarang ini pimpinannya adalah Ahmad Thaib. Ahmad Thaib ini sambungan keturunannya ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah,
Itu pimpinan Al-Azhar yang sekarang, Bapak Ibu. Syekh Ahmad Thaib, sambungan keturunannya sampai ke Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dari sisi silsilah keturunan aja nyambungnya ke Hasan, Pak. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Tulen ya, Al-Azhar yang di Kairo itu. Jadi kita ingin belajar itu tidak ekstrim ya, tidak ekstrim, Pak. Maka Al-Azhar itu terima di mana-mana, ya. Alumni Al-Azhar itu tidak terima di mana-mana karena tidak, jadi istilahnya umat wasato, umat yang pertengahan. Nah, itu kita yang diajarkan. Makanya kita tauhidnya, fikihnya, akhlaknya itu diusahakan tidak keluar dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, umat yang pertengahan. Nah, contoh-contoh alumni kita yaitu Quraisy Shihab ya, Abdus Somad dan yang lain-lain, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ini kita kalau membahas pagi ini kan kemenangan, meraih kemenangan di bulan Ramadan. Nah, meraih kemenangan di bulan Ramadan. Itu tema kita pagi ini, Pak ya. Ini tema yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Kita dalam ayat puasa itu kan, ini kan Bapak Ibu sudah dalam kajiannya semua. Sudah ngaji, Bapak Ibu ya. Kita hanya sekedar apa aja, Pak ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling beri peringatanlah karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Jadi di ujung ayat puasa itu Bapak Ibu, ini kan judul kita kan meraih kemenangan di bulan Ramadan. Jadi di ujung ayat puasa itu kan la'allakum tattaqun. Apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu. Apa hubungan la'allakum tattaqun dengan kalimat sebelumnya itu? Ini Bapak Ibu sampai kama kutiba alal ladzina min qablikum, sampai di situ kita diperintah oleh Nabi, kalian dengarlah, kalian patuhi aja lah. Nah, kan begitu kan? Prinsip orang Islam itu apa kata Nabi? Dengar dan patuhi aja gitu. Nah, ini prinsip dipakai sahabat Nabi dulu, Pak. Sahabat Nabi dengar dari Nabi dan patuhi aja gitu. Enggak banyak enggak banyak menentang, enggak banyak jidal kayak Bani Israel ya. Nah, kalau Bani Israel beda, Pak. Nabi Musa suruh ini, mereka kenapa begini? Nabi Isa suruh begini, mereka jadi akhirnya sesat mereka. Sesat menjadi Yahudi dan Nasrani. Kenapa Yahudi dan Nasrani sesat? Bani Israel sesat menjadi Yahudi dan Nasrani? Ya, karena banyak menentang tadi dan berani merubah. Tapi orang Islam ini dituntut oleh Nabi kita, kalian dengar, sam'u wa ta'ah, dengar sajalah dan patuhi. Nah ini Pak, jika kata Allah diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, udah, jangan aja, laksanakan saja gitu. Karena Bapak Ibu, apapun yang diperintah Nabi ini ya, diperintah Allah dan Rasul ini,
sebelum kita menemukan manfaatnya secara ilmiah, secara fakta-fakta ilmiah, kita temukan atau tidak kita temukan secara fakta-fakta ilmiah, kalau kita ikuti saja apa yang diperintah Allah dan Rasul ini, pasti bermanfaat untuk kita, pasti bermanfaat. Adapun nanti ada hal-hal yang kita temukan secara fakta-fakta ilmiah memang bermanfaat, itu silahkan saja bagi yang punya kapasitas kayak dokter ya, kayak ahli perminyakan, ahli pertanian, ahli ruang angkasa, ahli kesehatan. Tapi bagi yang awam bagaimana? Kan begitu kan? Bagi yang awam bagaimana? Saya bukan dokter, saya nggak tahu ini manfaat puasa secara ilmu kedokteran, saya nggak tahu, Pak. Tapi saya, kata Nabi, sam wa ta'ah, kalian dengar sajalah dan patuhi saja gitu. Akhirnya saya laksana saja puasa itu. Akhirnya terasa apa, Pak? Terasa badan tuh jadi sehat begitu. Ya kan? Terasa badan jadi sehat dengan puasa ini. Padahal saya awam di bidang ilmu kesehatan gitu. Jadi ikuti saja. Abu Bakar Siddiq itu, Pak, kenapa dia dapat gelar Siddiq itu? Karena ada ujian berat, Pak, ujian berat. Yaitu Nabi katakan, saya tadi malam di Isra Mi'rajkan Allah sampai ke langit. Itu kan didengar oleh Abu Bakar, gitu. Kata Nabi begitu, saya tadi malam berjalan dari sini ke Masjid Aqsa, dijalankan oleh Allah, kemudian dinaikkan ke langit. Ke langit kan tak kemana-mana kan? Dapat perintah wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Yang lain-lain, Pak, orang Islam yang masih wah ini ngaco ini. Ini yang enggak benar ini katanya kan. Kita aja ke Palestina itu 4 bulan, ini semalam aja terus katanya naik lagi ke langit gitu. Yang orang Islam yang gitu ya, yang kualitas rendah tadi, ini nggak benar ini katanya kan. Udahlah, balik kita katanya. Banyak yang murtad, Pak. Ada Abu Jahal. Wah, ini kesempatan ini menjatuhkan Muhammad dan Islam ini katanya. Akhirnya Abu Jahal bersorak-sorak gitu kan. Datang Abu Bakar, ya kan? Datang Abu Bakar. Apa prinsipnya? Jangan lebih dari itu ya Rasulullah, saya percaya saja. Lebih dari itu ya, saya percaya. Apapun yang kau katakan saya percaya. Maka akhirnya Abu Bakar digelari As-Siddiq. Dia tidak menggunakan akalnya saja, Pak, tapi iman tadi, percaya. Kita dapat gelar dia As-Siddiq. Itu bukti sampai sekarang, Pak. Dia berkubur di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya prestasi itu, ya. Kuburnya kan di samping kubur Nabi, Pak. Itu. Jadi inilah pangkal kemenangan itu, percaya saja dengan semua ajaran Islam ini, apalagi dalilnya sudah qat'iyus subut, dalilnya sudah pasti dan tetap gitu ya. Puasa ini dalilnya sudah qat'iyus subut, Pak, pasti dan tetap. Semua mazhab umat Islam ini nggak ada lagi yang mengatakan puasa itu nggak wajib gitu. Baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ya, sampai Zahiri, sampai Syiah juga. Syiah yang aneh-aneh itu juga ini
Tidak ragu juga puasa ini wajib, Pak. Karena ayatnya jelas sekali itu. Tuh kan. La'allakum tattaqun. Nah, di tattaqun ini Pak banyak kemenangan kita raih ini. Pertama, tattaqun itu kan orang yang takut ya, takut kepada Allah. Jadi karena takut kita ini kepada Allah menghasilkan kita ini taat dan patuh saja kepada Allah dan Rasul. Nah, ini pangkal kemenangan ini. Pangkal kemenangan ini, Bu. Taat dan patuh kepada Allah dan Rasul ini pangkal kemenangan. Kalau nggak ada ini nggak akan menang-menang kita nih, Pak. Ya, nggak akan menang gitu. Yang kedua, kita ini kan dalam tatakun itu kan ada kalimat hati-hati. Hati-hati selama hidup di dunia ini, hati-hati. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan sudah bersumpah akan menyesatkan kalian, akan menyengsarakan, akan menggelincirkan kalian ke dalam neraka. Maka la'allakum tattaqun, hendaklah kalian menjadi orang yang hati-hati. Karena takwa itu asal katanya adalah waqyun. Waqyun itu artinya banyak, Pak. Takut, hati-hati. Nah, itu. Ya, Bapak bukalah kamusnya itu. Kamus makna kata dalam Al-Qur'an ya. Apa arti waqyun? Kan takwa asal kata waqyun, waw qaf ya. Takut, hati-hati, kemudian menjaga, ya. Hifzun nafsi, ya, min ghadabillahi fid dunya wal akhirah. Apa makna takwa diantaranya? Menjaga diri dari segala yang membuat Allah marah, baik di dunia sampai ke akhirat. Nah, itu diantara mana takwa, menjaga diri. Jadi kita jaga betul diri kita ini. Nah, salah satu menjaganya apa? Allah perintah puasa. Kan puasa ini ibadah badaniyah. Nah, jadi ada pembagian macam ibadah ini, Pak, berhubungan dengan kita ini ya. Ada ada ibadah namanya badaniyah. Apa contohnya ibadah badaniyah? Salat dan puasa. Artinya ibadah badaniyah apa? Ibadah yang dilakukan harus dengan badan kita. Badan kita. Salat harus dengan badan, Pak. Nggak bisa diwakilkan pada orang lain itu. Nggak bisa diwakilkan kepada harta benda itu. Ya, badan kita. Contoh salat dan puasa. Ada ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Itu nggak pakai badan itu, Pak. Ibu punya uang, Bu? Ada uang ya? Ada, Bu? Kalau ibu punya uang, mau ibu berinfak atau berzakat dulu ya, zakat, sedekah, itu ibu bisa transfer saja itu, ya kan? Kalau main zaman sekarang kan, transfer ke panti asuhan, kan? Ibu nggak perlu datang ke sana, nggak perlu jalan kaki ke sana, ya kan? Jadi artinya harta yang dioperasikan gitu, itu namanya ibadah mali. Ada ibadah jasadiyah wal maliyah. Digabung nih, Pak, gabung. Ibadah yang dilakukan oleh badan dan harta. Contohnya apa? Haji ke Baitullah. Ini badan dan harta ini.
badan dan harta ini Pak. Harus pergi kita, badan kita dan harta benda kita sendiri, jangan pakai harta orang lain. Jangan minjam. Kalau minjam tuh nggak mampu namanya itu. Padahal yang diperintah apa? Liman istata'a ilaihi sabila. Hanya bagi orang yang mampu pergi ke sana. Kalau nggak mampu pergi haji, ya nggak wajib. Nggak wajib. Makanya jangan sampai berhutang pula mau pergi haji. Kalau berhutang berarti nggak mampu kan? Nggak wajib lah. Apalagi umroh yang cuma sunat. Jangan umroh pakai kredit pula. Ya, kan ada tawaran-tawaran tuh. Ayo kredit nih umrohnya. Mati kita sebelum itu gimana coba? Kita udah pergi umroh kan, padahal pakai kredit tadi, pakai utang-utang kan, mati kita. Nabi aja nggak mau menyolatkan jenazah yang mati dalam berhutang. Jadi hanya wajibnya haji itu bagi yang mampu dengan harta sendiri, apalagi umroh yang sunat. Nah, ini hebatnya ibadah Islam nih Bapak Ibu ya. Kita jaga baik-baik sehingga kita mendapat kemenangan. Coba kalau umpamanya kita tidak ikuti aturan-aturan begitu. Nah, inilah namanya kita beramal tanpa ilmu. Nah, Bapak Ibu, kita meraih kemenangan di bulan puasa ini dengan cara yang banyak ini. Ya. Salat kita tingkatkan. Ya, kenapa? Karena salat ini Anda sedang apapun tetap salat. Anda di bulan Ramadan tetap juga salat. Anda sedang pergi haji tetap juga salat. Jadi jangan, saya sibuk ibadah ini saat yang ini tinggal, nggak bisa. Sholat ini dia ikut terus nih Pak. Nah, sholat bulan Ramadan tingkatkan. Puasa, iya memang bulannya sekarang. Jangan kita berpikir, wah saya kan udah sholat, saya nggak puasa lah, nggak bisa. Atau saya sedang puasa, saya nggak sholat. Atau saya sedang sholat, saya tidak puasa, nggak bisa. Digabung dia. Oh saya sedang bayar zakat ini, saya nggak sholat, nggak bisa. Digabung dia, tetap aja sedang bayar zakat, ya kita sholat juga. Jangan gara-gara sudah bayar zakat kita tidak sholat. Nah ini ibaratkan Bapak Ibu ya. Zakat dan sedekah itu diibaratkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Zakat dan sedekah itu bagaikan kita lihat orang yang sedang tertangkap oleh musuh. Ditangkap oleh musuh kemudian dibelenggu, tangannya begini Pak. Gimana coba? Coba gini, gimana Pak? Tangan dibelenggu ke leher, diikat tuh, sampai kaki diikat juga. Itu. Kemudian dihadapkan ke algojo, mau ditembak. Padahal sudah diikat ini ya, diikat. Kemudian dihadapkan ke algojo, mau ditembak. Mati. Kalau algojo yang pakai pedang mau dipancung. Jadi gini Pak, jadi seakan begitu kondisi kita ini ya. Kita sudah tangkap musuh, kita sudah dibelenggu habis-habisan begitu, mau dipancung. Tapi algojo tadi beri satu peluang. Apa kata algojo tadi? Dan itu sesuai dengan perintah pimpinannya. Apa katanya? Kamu punya uang tebusan enggak? Kalau kamu punya uang tebusan, kamu nggak jadi saya pancung. Selamatlah kamu ini. Nah itulah Bapak Ibu yang
kalau kita bayar zakat dan kita bersedekah, ya, yang sunat itu sedekah, itu ibaratkan apa? Menebus diri. Makanya orang yang banyak berzakat, bersedekah, Pak, aman dalam kubur dia. Aman dia. Kenapa? Karena ini luar biasa ini, Pak. Sedekah dan sedekah ini bagaikan untuk menebus diri. Ya. Jadi kalau sholat kita udah beres, kita banyak bersedekah, ya, aman dalam kubur kita. Nggak siksa. Jadi itu sudah menjadi penebus diri bagi kita. Makanya kita kalau kita bayar zakat, bersedekah, ya, jangan kita membayangkan, wah, uang saya pergi nih, jangan. Itu menebus diri kita. Karena kita terbelenggu ini. Nah, kata Algojo tadi, kamu punya uang tebusan nggak? Ini. Itulah. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke rumah kita, tukang minta-minta itu, ya, tukang minta-minta, nah, maka kita posisikan diri kita apa? Kita menebus diri kita. Kasih aja dia sedekah. Minimal barang-barang Bapak Ibu yang nggak terpakai kasih, sedekahkan aja. Sepatu nggak terpakai, sedekahkan. Titip pada Allah. Sandal udah nggak terpakai lagi, titip pada Allah. Baju yang sudah bertahun-tahun nggak dipakai, daripada lapuk habis gitu aja, nggak bisa dipertanggungjawabkan, titip pada Allah. Kasih sama orang semuanya. Sehingga banyak sedekah kita, ya, tidak hanya uang. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir sudah memberikan permisalan demikian, maka ini bagus deh, Pak, ya. Makanya kita pahami dengan baik. Kemudian apa lagi? Puasa ini beliau katakan apa? Ibaratkan adalah orang yang sedang dijemput oleh musuh, dan ini jemput harus terbawa. Kalau bahasa kitanya apa itu? Jemput harus terbawa. Apa namanya istilahnya, Pak? Kalau tadi tawanan, ya. Kalau apa tadi? Kalau ini kita lagi di rumah kita, tiba-tiba dijemput oleh musuh kita, dan kita harus pergi gitu, nggak bisa mengelak lagi gitu. Apa namanya itu? Kalau bahasa-bahasa di TV kita jemput di tempat, apa istilahnya? Kita nggak bisa lari, Pak. Karena musuh tadi bawa senjata. Wah, rumah kita udah dikepung. Dia bawa senjata. Dia jemput harus ke bawah. Nggak bisa mengelak lagi teh. Nah, gimana caranya menyelamatkan diri? Baik itu pribadi kita, rombongan kita, atau keluarga, atau pasukan kita harus menyerah, nggak bisa lagi. Nah, ini gunanya puasa, kata Ibnu Katsir, ya. Akhirnya kita dengan puasa itu kita bagaikan dijemput oleh musuh, harus terbawa, mengaku kalah. Akhirnya kita diberi tameng, tameng gitu. Kita tadinya nggak punya apa-apa, akhirnya dapat tameng, Pak. Wah, tameng, atau bila sebut juga benteng, ya, punya benteng, hasinun, atau benteng gitu. Akhirnya apa? Kita selamat, musuh nggak jadi bisa ngambil kita. Kenapa beliau bilang demikian? Karena Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi kita? Asyamu junnah. Asyamu junnah. Junnah itu artinya tameng, Pak. Junnah itu artinya tameng. Kalau zaman Majapahit dulu kan ada tameng itu, Pak. Tentara pakai tameng kan? Diterang nih, tang. Jadi pedang itu akhirnya ke tameng aja, aman kita. Dalam hadis Nabi sebut asyamu junnah, tameng kita dari api neraka. Itu tameng kita dari api neraka. Jadi api neraka nanti nggak bisa menyentuh karena kita punya tameng. Nah, kemudian juga hasin itu benteng. Jadi musuh tadi nggak bisa mengambil kita
karena kita udah punya benteng. Makanya kata Nabi, iza ja'a Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Allah buka semua pintu surga, Allah tutup semua pintu neraka, dan Allah belenggu setan. Jadi kita punya tameng. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara manfaat puasa agar kita meraih kemenangan. Kemudian satu lagi Pak, yaitu kita harus memahami dua macam musuh, dua karakter musuh yang ada pada diri kita sendiri. Apa itu? Yang pertama, sebagaimana kata Nabi, bahwa kita ini nggak bisa menghindar dari yang namanya qarin yang akan mengajak kepada kesesatan. Qarin itu artinya adalah setiap manusia itu akan ada setan yang menggoda. Ada setan yang menggoda. Ya, jadi setan itu menggoda saja, tapi banyak yang sudah disesatkannya, banyak sesatkan. Sehingga Bapak Ibu, contohnya misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud kan, itu hasil dari godaan qarin tadi, setan. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu coba-coba ikuti godaan setan. Dia ada dalam diri kita, Pak. Setan itu ada. Kita nggak bisa mengelak itu. Itu memang sudah begitu apanya Allah, bagaimana itu? Qada'nya Allah bahwa manusia itu diberi tantangan. Setiap manusia yang lahir ini diberi tantangan, yaitu qarin, setan yang akan menggodanya. Maka itu kita wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti godaan setan itu. Jadi kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, untuk setan nggak ada cerita lain, lawan saja. Nggak ada negosiasi, nggak ada tawar menawar, lawan saja. Kalau itu godaan setan. Nah, kita harus ngerti ini godaan setan apa enggak. Lawan saja kalau yang namanya godaan setan. Ada musuh yang kedua kata beliau, yaitu namanya nafsu. Nafsu. Nah, ini karakternya lain lagi nih. Untuk nafsu ini pertama, nafsu itu sebenarnya tidak lawan kita seperti setan. Kalau setan mutlak, lawan mutlak. Tapi kalau nafsu, pada dasarnya Allah berikan untuk kemanfaatan. Memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau setan tadi itu memang ujian semata untuk kita. Ya. Tapi kalau nafsu tadi dia kemanfaatan, seperti nafsu makan dan minum. Nafsu makan dan minum ini Bapak Ibu, kalau kita nggak ada nafsu makan dan minum, mati kita ini. Ya Pak ya? Ya Bu? Kalau nggak ada nafsu makan minum, mati nggak kita? Mati kita Pak. Nggak mau makan, ntar lagi mati itu. Nggak mau minum, entar lagi mati itu. Jadi itu pada dasarnya untuk kemanfaatan. Coba, enggak ada nafsu lagi Pak, perempuan sama laki sama perempuan. Ada enggak orang menikah? Enggak ada kan? Enggak ada nafsu lagi. Laki-laki mana perempuan enggak nafsu, perempuan juga begitu, kayak benda aja. Enggak ada menikah lagi. Kalau enggak ada menikah, nggak ada
keturunan. Nggak ada keturunan ya punah manusia. Nah, jadi kalau untuk lawan kita yang bernama nafsu ini, nah ini pada dasarnya Allah beri untuk kemanfaatan. Tetapi ada sisi kesamaannya dengan setan. Ya. Sisi kesamaannya ada sisi perbedaannya, ada sisi kesamaan dengan setan. Sisi perbedaannya dia Allah berikan untuk kemanfaatan. Tapi sisi kesamaannya apa? Kalau kita tidak kendalikan dia, maka jadilah dia musuh yang akan mencelakakan. Contohnya apa? Minum minuman memabukkan. Minum memabukkan. Nah, itu sudah jelas itu. Makan yang haram. Nah, kita bernafsu makanya Pak, tapi dia haram, merusak, ya. Nah, mencelakakan. Contohnya Pak, memakan yang haram, seperti ya makanan yang haram lah gitu Pak ya. Atau kita kan banyak nafsu itu Pak, nafsu mengambil punya orang, seperti korupsi mengambil uang jamaah kan uang negara itu kan uang jamaah kan. Kalau saya gitu aja Pak, uang negara itu uang jamaah itu Pak. Jadi orang yang korupsi uang negara berarti mengkorupsi uang jamaah, aib sekali itu kan. Berarti nafsu itu mencelakakannya sehingga dia ditangkap oleh KPK, dan banyak lagi nafsu-nafsu kita. Nafsu kita di bulan Ramadan ini harus kita kendalikan agar meraih kemenangan. Contoh nafsu main HP, kan banyak nafsu tadi Pak. Nafsu main HP, pada dasarnya nafsu main HP kan untuk kemanfaatan, biar komunikasi lancar kan, hubungan lancar, silaturahim lancar. Tapi ada nafsu main HP itu yang mencelakakan. Contoh Pak, main game berjam-jam, nggak lagi baca Al-Quran dia, padahal pahala baca Quran besar, yang dibacanya cuma nggak jelas di Facebook apa gitu kan. Nafsu nonton TV berjam-jam, YouTube berjam-jam, yang ditontonnya Pak bukan pengajian, ya nggak jelas aja gitu. Itu nafsu, kan nafsu semua itu ya. Maka untuk nafsu konsepnya bukan lawan mutlak, tapi kendalikan dengan cara apa? Bernegosiasilah. Dalam bahasa sekarangnya ya, kita atur, bernegosiasilah. Contohnya apa Pak? Wahai nafsu, maaf ya, ini saya bulan puasa ini, jadi dari pagi sampai malam, fajar sampai saya nggak mau makan. Maaf ya nafsu makan minum, saya atur kalian. Dikendalikan Pak, jangan kita dikendalikannya. Kita kayak sopir kita ini. Kalau soal nafsu, kita seperti sopir. Mobil itu kita kendalikan, ya. Waktu di Mesir saya setir kiri Pak. Waktu saya ngurus jamaah haji di Mekah juga itu setir kiri kita Pak. Mau setir kiri, setir kanan, pokoknya kita kendalikan. Nah, maaf nafsu, hari ini saya nggak mengikuti kamu ya. Maaf nafsu main HP, hari ini saya nggak ikuti kamu ya. Maaf nafsu nonton hiburan-hiburan, saya nggak ikuti kamu ya. Ini saya puasa. Maaf nih, saya nggak ikuti. Nafsu ingin nongkrong berjam-jam di warung, maaf ya nafsu, saya nggak ikuti kamu. Ini puasa. Saya lebih baik banyak beribadah, banyak berzikir, banyak baca Quran. Maka konsepnya kalau untuk nafsu gimana Pak? Kendalikan. Ada tawar menawar, ada negosiasi. Yang parah apa Pak?
Yang parah, baru assalamualaikum kiri kanan, ngapain? Ini HP tadi langsung dibuka itu. Lihat langsung, saya lihat kemarin Pak, benar. Kemarin saya lihat Facebook dia. Baru assalamualaikum, samping saya gitu tanya kan. Saya lihat, wah, ngapain orang buka HP langsung? Ini adab kita ada berubah nih zaman sekarang, betul Pak. Akhlak kita ada berubah ini gara-gara kemajuan teknologi, tidak pandai bernegosiasi dengan nafsu. Nah, ada zaman dulu kecil kita nggak ada begitu kan? Orang langsung assalamualaikum nonton TV nggak ada kan? Nah, sekarang langsung Pak nonton video dia. Assalamualaikum di masjid, dalam masjid ya. Nah, ini luar biasa zaman sekarang ini Pak. Kalau di bandara oke lah kan, di bandara di stasiun orang nggak ada apa-apa nonton TV aja cuma di YouTube gitu kan, nonton HP. Tapi kalau dalam masjid, maaf nafsu ya, ini dalam masjid saya kendalikan kamu. Saya nggak nonton HP ya. Ini masjid ini. Saya tempat ibadah, ini rumah Allah. Saya harus khusyuk. Maaf ya, nafsu nonton HP. Saya nggak lihat kamu. Itu namanya kita bernegosiasi kalau dengan hawa nafsu. Apalagi kita hal-hal yang membatalkan puasa. Kita bernegosiasi Pak. Makanya Allah katakan di ayat yang berikutnya, apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186-nya kalau nggak salah 86 ya, sambungan daripada apa? Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Apa kata Allah? Kalau malam bulan Ramadan kalian dibolehkan suami istri kalau malam. Uhillalakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Berarti gimana ini? Mafhum mukhalafahnya gimana? Kalau dari terbit fajar sampai malam berarti tidak boleh. Itu namanya kalau terhadap musuh yang bernama nafsu, konsepnya kendalikan. Tapi kalau untuk setan, lawan saja. Tidak ada negosiasi. Kita harus berilmu Pak, bagaimana kita bisa membedakan mana yang nafsu, mana yang setan. Masalahnya kan di situ, nggak ngerti mana yang godaan setan, mana yang nafsu. Coba Pak, orang lagi lapar, ini bukan puasa ya, lagi lapar, cuman dia makan nasi putih sama ikan, dia lapar ya. Terus dia ada nasi putih sama ikan yang dia makan baca bismillah lagi. Kira-kira itu godaan setan apa nafsu itu? Nafsu itu kan? Itu nafsu itu Pak. Apalagi makannya baca bismillah. Itu nafsu itu. Tapi ada orang anak remaja, satu laki-laki satu perempuan bertemu malam-malam. Janji pertemuan malam. Itu nafsu apa setan itu? Godaan setan itu. Cuma masalahnya apa? Sudah nafsu dengan setan sudah berkolaborasi. Ini yang parah. Kalau kita sudah mengikuti godaan setan yang berkolaborasi dengan hawa itu udah ke laut kita itu. Nauzubillah. Tapi kalau tadi ada orang haus, dia bukan puasa, terus dia minum segelas air putih, baca bismillah lagi. Kita tahu itu bukan setan itu. Itu adalah ya silahkan, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kita harus mendalami ini masalah kriteria ajakan godaan setan dengan keinginan nafsu. Karena kita melawannya itu harus berbeda. Kalau dengan setan mutlak kita lawan, kalau dengan nafsu kendalikan sesuai syariat, ya, sesuai syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih kemenangan di bulan puasa ini kita memang seperti yang kita jelaskan tadi, begitulah Bapak Ibu ya. Kita harus memang memanfaatkan sekali. Dan yang terakhir saya sampaikan yaitu untuk meraih kemenangan di bulan puasa ini jangan lupa satu ya,
Lailatul Qadar. Ini yang terakhir insyaallah Bapak Ibu ya. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, kita udah pelajari Lailatul Qadar itu, para ahli tafsir itu, para ulama kita itu tidak sepakat kapan malam Lailatul Qadar itu, nggak ada kesepakatan Pak, nggak ada kesepakatan ya. Malam 27 nggak sepakat, malam 21 nggak sepakat, malam ganjil doang nggak sepakat juga itu Pak ya. Kita udah pelajari semua itu Pak. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu pastinya kapan, ternyata nggak ada yang sepakat ulama Pak. Bahkan malam ganjil pun nggak sepakat, seluruh ulama tuh nggak sepakat. Yang kesepakatan cuma satu, semua ulama sepakat hanya dalam satu hal tentang Lailatul Qadar. Apa itu? Bahwa Lailatul Qadar pasti ada di satu malam di bulan Ramadan. Kapan saja, mau di awal, di akhir, di tengah, tidak ada kesepakatan. Pokoknya ada satu malam. Bisa jadi tadi malam, bisa jadi di malam pertama bulan Ramadan, bisa malam terakhir, pokoknya begitu Pak. Jadi setelah kami analisa semua pendapat ulama tentang Lailatul Qadar itu begitu. Kesepakatan cuma satu saja, pasti ada satu malam di bulan Ramadan, tapi kapannya, mau malam ganjil, malam genap, di awal, di akhir itu nggak ada kesepakatan. Ya, maka oleh karena itu apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita selama bulan Ramadan setiap malam kita beribadah. Itu hikmahnya Pak. Tapi coba ditentukan satu malam saja seperti malam 27. Ternyata Allah nggak berikan pada malam itu, bagaimana coba? Pada malam lain kita santai-santai aja. Nah, makanya tidak ada kesepakatan ulama tentang malam. Maka oleh karena itu, untuk meraih kemenangan ini, karena kalau kita dapat malam itu, maka kita diberi pahala oleh Allah seperti beramal selama 83 tahun atau 1000 bulan. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan jemaah kita di sini ya sudah setiap malam bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, apa yang namanya kita kaji pada subuh hari ini, meraih kemenangan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan Bapak Ibu ya. Barangkali ada hal-hal yang tadi ditanyakan sambil menunggu syuruk Pak ya. Karena nanti kalau syuruk Bapak Ibu, kita dapat pahala haji dan umroh. Tapi syaratnya ada. Syaratnya tidak keluar masjid dulu, dan kita tutup dengan sholat sunat 2 rakaat sebelum kita keluar. Nah, silakan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperoleh kemenangan itu kan samina wa ta'na, mematuhi dan taat terhadap aturan Allah. Sementara ada istilah umat Islam itu seperti buih di lautan. Jadi kualitasnya itu tidak berkualitas Pak ya. Nah, di kompleks ini kecenderungan kalau ada kajian bubar. Nah, apakah ini indikasi sebagai orang yang tidak berkualitas? Padahal kemenangan kan sudah ada di tangan, dalam arti maka dilepas. Seperti kalau perumpamaan seperti ini, kalau menurut Ustaz gimana? Kalau hadis Nabi memang ada tentang itu ya, buih di lautan.
Itu keadaan umat Islam pada akhir-akhir masa umat Islam nanti. Sekarang apakah sudah terjadi apa belum? Wallahu alam ya. Nah, tapi memang kata Nabi akan datang satu masa umat ini banyak, umat Islam banyak, tapi banyaknya seperti buih di lautan aja. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada persatuan ya. Nah, tapi sekarang ini udah datang masa itu apa belum? Wallahu alam ya. Nah, jadi kita memang begitu tadi, harus taat dan patuh gitu aja. Sam wa ta'ah. Tetapi kalau jamaah kita di sini bubarnya mungkin setelah pengajian, Pak ya. Setelah pengajian bubar ya. Kalau sedang pengajian insya Allah ini ramai insya Allah Pak ya. Nah, apalagi kalau Jumat ya ramai lagi Pak ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ini di mana-mana ya. Saya kan ngaji tidak hanya di sini, juga di tempat lain. Ini lumayan ramai kita nih Pak ya. Tempat lain ada yang jumlahnya paling 20 gitu ya. Subuh itu paling 20 gitu ya. Tapi kalau lebih ramai lagi, nah itulah. Memang Bapak Ibu, memang kita ini memperoleh haji dan umroh pahalanya subuh ini kan, itu berat itu. Berat juga. Tapi kalau kita usahakan setiap pagi mau dapat pahala haji dan umroh, usahakan itu Pak. Saya waktu di Mesir itu banyak orang yang ingin begitu. Subuh itu ramai terus sampai awal duha itu ramai terus Pak. Kenapa? Dapat pahala haji dan umroh. Jadi orang semangat terus. Nah, jadi insya Allah Pak Ibu, kesadaran itu semakin banyak sekarang ya, semakin tinggi kesadaran. Mudah-mudahan, insya Allah di sini juga semakin makmur gitu. Saya lihat ini masjid kita bagus ini Pak ya, masjid kita bagus, strategis ya. Insya Allah ramai terus Pak. Ya, silakan Pak, mungkin ada lagi. Nah ya Pak. Nah. Waalaikumsalam. Hasan. Ya. Pertanyaan saya kaitannya dengan ajaran Syiah. Apakah penganut Syiah itu ada apa ya namanya indikasi ya atau bukti atau bahwa kebanyakan ini adalah keturunan Al-Husain gitu ya, atau ada kaitannya dengan itu gitu ya, dan apakah yang mereka sebut sebagai para imam itu si imam-imam sendiri itu juga memang mereka adalah mengaku atau merasa bahwa mereka itu sebagai imam atau hanya sekedar klaim dari para ulama Syiah. Ya, jadi kalau itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ya begitu, tidak ada istilahnya keyakinan seperti mereka itu ya. Imam 12 begitu tuh enggak ada dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu memang klaim mereka saja. Nah, makanya Pak, kita kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang menjadi pemimpin umat Islam itu yang paling berhak dan paling alim ya, tidak pula ditentukan oleh yang imam 12 seperti yang mereka yakini ya. Jadi makanya yang jadi khalifah pertama Abu Bakar Siddiq ya, hasil musyawarah dan terbukti dia yang banyak mendampingi Nabi Muhammad SAW ya. Contoh di dalam hijrah, dalam perjalanan hijrah dia mendampingi. Tapi itu semuanya memang sudah penilaian-penilaian yang lengkap begitu ya. Tapi tidak kita mengagung-agungkan seperti Syiah.
Kalau Syiah tadi itu memang dia banyak sekte, banyak cabang, banyak pemikiran. Nah, itulah ciri-ciri ajaran sesat, dia itu banyak aliran-alirannya. Dan tidak pernah mayoritas. Nah, makanya Bapak Ibu, Ahlussunnah wal Jamaah sekarang ini seluruh dunia ini 90%. Jadi mayoritas Pak umat Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jangan macam-macam orang-orang yang sesat-sesat itu. Ahlussunnah wal Jamaah ini sedunia ini, kata Syekh Ahmad Thayyib, pimpinan Al-Azhar di Kairo, 90% datanya. 10% itulah yang lain-lain tadi itu. Ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, yang lain-lain yang sesat-sesat. Jadi yang sesat itu nggak pernah mayoritas dia. Ya, nah, maka kita ini sawadul a'zam, kelompok besar umat Islam. Itu tanda-tanda yang benar tadi. Dia selalu mayoritas. Maka oleh karena itu kita berkomitmen sajalah, ikuti para ulama kita, jangan kita tergelincir kepada kelompok-kelompok sesat gitu. Ya. Nah, itu diantara tameng Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Al-Azhar di Kairo itu, Pak. Karena kita mengusahakan Islam ini tidak kelompok menyimpang, lurus. Bagaimanapun situasi dan kondisi, kita usahakan kelompok yang lurus. Nah, itu. Makanya Al-Azhar itu menjadi milik umat Islam sedunia. Ya Pak Ibu ya. Yang pemiliknya bukan Mesir itu Pak, Azhar itu cuma tempat aja di Mesir itu, tapi pemiliknya semua umat Islam. Makanya kenapa dulu kami nggak bayar kuliah Pak, beasiswa banyak. Kenapa? Karena itu kan dari negara Islam semua itu membiayai. Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, ya, Irak, macam-macam semuanya. Jadi tempatnya aja di Mesir itu. Karena dia tameng Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Pak, silakan Pak. Nah, ini mungkin terakhir ya Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang itu tadi Pak yang saya sampaikan tadi itu dulu, kesepakatan seluruh ulama memang nggak ada. Lailatul Qadar itu 10 Maret terakhir nggak ada. Nah, cuman memang ada sebagian kan cerita sebagian gitu ya. Sebagian ada yang memperkirakan saja Pak. Ada katanya 10 Ramadan terakhir. Ada yang memperkirakan 10 Ramadan kedua seperti tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di awal. Jadi bukan di awal nih hambar katanya. Bahkan bisa malam Lailatul Qadar di awal ini katanya. Nah, jadi bukan di ujung aja yang manisnya katanya. Di awal Ramadan juga bisa Lailatul Qadar juga. Jadi tidak ada kesepakatan sebenarnya itu Pak. Cuman sebagian ya ada gitu ya kan. Jadi terserah kita lagi semuanya itu. Nah, makanya kalau saya dengan pelajari kami di Azhar dulu Pak, itu prinsip itu aja. Pokoknya selama Ramadan kita anggap aja malam Lailatul Qadar. Kita anggap aja Pak. Setiap malam itu kita anggap aja Lailatul Qadar. Agar apa? Semangat kita gitu. Agar semangat gitu. Jangan kita semangatnya hanya di malam 17 gitu. Semangatnya hanya di malam 20-an atau semangatnya hanya di malam-malam ganjil. Di yang lain enggak semangat. Kenapa? Ini bukan Lailatul Qadar katanya. Ini semangatnya hilang Pak. Nah, kita anggap aja semuanya Lailatul Qadar tiap malam itu. Maka kita semangat aja gitu.
Ada tadi semalam 2 malam yang lalu Pak Ustaz, kan saya diajak oleh pengurus mengisi acara mabit Pak, mabit itikaf ya. Ada anak remaja ramai gitu Pak, lebih 100-an gitu. Saya suruh isi malam itu dan sholat malam gitu ya. Terus ada pengurus itu yang ngomong itu sebelum dia pulang jam 11, Ustaz saya malam nanti ya, saya nggak ikut ya sholat qiyamul lail. Kenapa Pak? Tapi saya diundang ini untuk jadi imamnya dan memberi tausiah. Tapi keyakinan saya pribadi Ustaz, apa? Qiyamul lail itu bagi saya itu sholat tarawih. Jadi kalau sudah tarawih kita nggak ada lagi sholat qiyamul lailnya katanya. Gitu Pak. Jadi pemahaman sempit namanya kan. Jadi katanya kalau sudah tarawih malam, apalagi udah witir, ya jangan sholat ini lagi, nggak ada sholat lagi. Padahal boleh aja kita sholat tahajud lagi boleh, ya witirnya yang nggak boleh 2 kali kan. Jadi Pak nggak datang? Iya saya nggak datang tim lagi. Aduh, nggak apa-apa, sholat aja lah Pak kalau mau sholat. Oke lah nggak datang, tapi di rumah sholat aja nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi itu Pak ya, kalau malam itu qadar tadi ya begitu, silakan tiap malam aja lah kita berusaha ya. Tetapi tadi soal ciri-ciri orang dapat itu qadar itu secara ini Pak pasti zahir, nampak zahir memang nggak ada juga sebenarnya ya. Sama juga orang dapat haji mabrur kan nggak ada juga secara zahir bisa kita lihat di wajahnya ya kan ya. Entahlah kita yang awam ini nggak bisa lihat Pak ya, kalau para wali mungkin bisa juga, kalau kita mungkin bisa Pak ya. Sembarang orang lihat ini orang dapat haji mabrur, wah wajahnya mungkin nggak bisa juga gitu. Atau ini orang dapat Lailatul Qadar ini wajahnya udah cerah ini gitu kan. Jadi saya nggak bisa juga kalau hal itu gitu Pak ya. Tapi yang jelas kita hanya dituntut oleh Allah dan Rasul berusahalah setiap malam dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Itu saja Pak ya. Kalau soal dalam catatan Allah itu udah ada itu. Siapa yang dapat malam itu qadar itu udah ada itu Pak ya. Maka para ulama kita mengatakan pokoknya Anda udah beramal ya sudah malam itu qadar itu. Pokoknya Anda ikut beramal, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kebetulan itu Anda dapat itu. Jadi ulama kita kalau di Al-Azhar Pak nggak pula terlalu saklek gitu ya. Pokoknya Anda beramal aja lah, malam itu qadar itu, yang ketentuan Allah itu qadar, Anda beramal ya, sholat berjamaah, sholat tarawih jamaah, sholat tarawih berjamaah, ya udah, dapat semuanya, dapat semuanya itu Pak, ya. Jangan mengklaim hanya saya yang dapat, yang lain nggak dapat itu. Nggak dapat semuanya itu. Yang penting kita ya sholat tarawih lah malam itu. Jangan ada yang kosong malam kita dengan tarawih. Insya Allah dapat itu. Ya Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, ya. Jadi Allah ingin kemudahan saja. Innama'al usri yusra. Jadi Allah ingin kemudahan saja bagi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang telah kita kaji pada subuh hari ini menambah ilmu kita dan berkah bagi kita. Pada dasarnya saya menasihati diri saya sendiri aja Bapak Ibu ya. Saya tidak bermaksud menasihati Bapak Ibu, tapi menasihati diri saya sendiri. Karena diri saya ini kalau nggak saya nasihati ya gimana Pak ya. Jadi harus kita nasihati. Zakir ya. Saya mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.